suaranya kurang kenceng deh Kak Dinda. Iya, kakak juga nggak bisa dengar kak. Iya. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Shalom. Hari ini Kak Dina merasa sukacita sekali kak, karena bisa ketemu sama adik-adik meskipun kita ketemunya cuma lewat online, cuma lewat video. Gak apa-apa Kak Dinda, yang penting kita bisa ketemu sama adik-adik dan Kak Eka percaya bahwa adik-adik di rumah, adik-adik juga sehat selalu di rumah. Hari ini kita mau ngapain aja ya kak? Kita mau memuji Tuhan, terus kita mau dengerin firman Tuhan, terus kita mau juga ada kreativitas loh. Wah, seru sekali. Pastinya, yuk kita mau mulai ibadah pada hari ini. Ya, sebelum kita memulai, kakak minta untuk mama dan papa bisa mendampingi adik-adik yang di rumah, biar adik-adik bisa beribadah dengan baik. Oke kak? Oke. Kita mau berdoa dulu. Yuk, sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika pagi hari ini kami boleh beribadah, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan, namamu selalu dipuji dan dimuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan kak? Pastinya Kak Dina, yuk. Tapi kita mau yel-yel dulu. Ayo. Pada lupa nggak ya adik-adik di rumah? Masih ingat gak ya? Kita coba ya. Yuk. 1, 2, 3. Goshen Kids. Goshen, Goshen, Goshen. Yes! Kurang kenceng kak. Iya, kayaknya nggak denger ya. Kurang lompat adik-adik di rumah. Iya, yuk adik-adik lompat semua ya. Yuk. 1, 2, 3. Goshen Kids. Goshen, Goshen, Goshen. Yes! Sudah siap memuji Tuhan kak ya? Yuk. Oke. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Yeay. Masih suka kita kak? Masih semangat gak ya? Masih semangat gak ya adik-adik? Nah, kita harus bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita. Yuk, kita mau nyanyi satu pujian ya Kak Dinda ya. Yuk, kita Semuanya lebih pada semangat lompat lagi ya. Yuk. Oh, sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku. Kakak mau dengar? Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku
Yesusku. Oh, sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Gantian ya. Sekali lagi. Pam pam pam. Yeay. Sudah capek Kak? Ya, tapi tetap semangat. Tetap semangat ya adik-adik. Sekarang Kak Dinda mau ngajak adik-adik lompat. Tapi lompatnya bukan cuma ke atas, Terus Kak, kemana lagi? ke kanan dan ke kiri. Kita mau coba dulu. Kita pemanasan dulu, lompat ke kanan dan lompat ke kiri ya Kak. Ya. Kita coba lompat ke kanan, hah? Lompat ke kiri, hah? Lagi ke kanan, hah? Sekarang ke kiri, hah? Semuanya sudah bisa kan? Sudah bisa kan? Oke, kita mau nyanyi sekali lagi buat Tuhan. Hompilah hompimpan, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpan, Yesus pujaanku. Oh oh, hompilah hompimpan, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompilah hompimpan, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpan, Yesus pujaanku. Oh oh, hompilah hompimpan, Yesus jagoanku. Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Yeay. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau Waktunya kita mau siapin hati kita mau dengar firman Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, kita mau siapin hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau nyanyi satu pujian ya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to know you, Lord. Giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you.
kita cinta sama Tuhan Yesus. I love you Jesus, I'll grow up knowing you. I love you Jesus, I'll grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, I never forget, never forget. I'll grow up loving you. I never forget, never forget. I'll grow up loving you. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau selalu tumbuh Tuhan jadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Kami mau Tuhan terus Tuhan untuk mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus mau selalu jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sekali lagi kita mau bilang, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan pernyataan kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau selalu mencintai-Mu. Kami mau selalu dekat sama Tuhan Yesus dan kami mau selalu jadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, taat dan dengar-dengaran. Siapkan hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai, shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Baik? Puji Tuhan. Kakak senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik meskipun tidak langsung, ya kan? Tapi sebelumnya kakak mau tanya, masih ingat enggak namanya kakak? Siapa? Hah? Kak Mangga? Masa mangga? No. Itu kan nama buah. Siapa? Mandra. Astaga, itu bukan namanya kakak. Namanya kakak Kak Magda. Nah, hari ini Kak Magda mau cerita. Tapi Kak Magda tadi kesini bawa temen. Di mana temennya Kak Magda ya? Tidak ada? Bantuin cari yuk. Namanya Maggie. Adik-adik panggil ya. 1, 2, 3. Maggie. Gak ada jawaban. Sebelah sini ya. Maggie. Gak ada jawaban. Di mana Maggie? Maggie. Gak ada jawaban. Wah, Maggie gimana ya? Apakah di bawah sini tidak ada atau di mana? Kakak cari dulu ya. I found her. Ketemu. Dia sepertinya sedang
Kenapa dia suaranya seperti itu? Shh, coba ya, Kak Magda mau mendekati. Coba. Oh. Tunggu ya. Hai Meg, ngapain di situ? Keluar sini dong, Meg. Aku tidak mau. Meginya tidak mau. Kenapa? Ayo Meg, keluar Meg. Masa Kak Magda harus jongkok? Ayo Meg, ayo Meg. Adik-adik, bilang dong. Ini loh tangannya Kak Magda stuck di sini, ditarik Maggie ndak mau keluar. Bilang gini dong, Maggie, keluar dong. Gitu ya. Dihitung ya, 1, 2, 3. Maggie, keluar dong. Aku takut. Maggie, Maggie-nya meluk Kak Magda. Maggie, kenapa kamu takut? Aduh, aku takut. Kak Magda, aku takut. Kenapa takut? Aku takut corona. Maggie takut corona. Terus ngapain sembunyi? Aku takut corona. Aku nggak mau ketemu sama siapa-siapa. Aku takut beneran. Nggak bisa kemana-mana. Sudah cukup. Shh, ada Kak Magda. Adik-adik, ternyata Maggie takut sampai sembunyi di bawah kolong. Sampai nggak mau ketemu, nggak mau makan, nggak mau apa-apa. Karena saking takutnya. Bener nggak ya? Maggie, ini Kak Magda mau kasih tahu, tapi coba jangan meluk Kak Magda terus ya. Say hi dulu sama teman-teman itu. Hai teman-teman. Nah, Maggie enggak perlu ketakutan karena Kak Magda punya cerita. Oh, apa? Nah, Maggie mau denger. Setelah Maggie denger ceritanya, Kak Magda yakin Maggie tidak terlalu takut nanti. Oh iya. Maggie-nya mau denger. Maggie mau duduk? Iya. Duduk manis? Iya. Adik-adik, Maggie mau duduk manis. Adik-adik juga. Sekarang semuanya duduk manis. Mulutnya ditutup. Nah, jangan ngowoh. Nah, hap. Tangannya dilipat, duduknya yang manis. Karena kita mau benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Yang siap, anggukkan kepala. Good. Maggie duduk dulu ya. Oh, good. Sebentar ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi Maggie ketakutan. Kenapa Maggie ketakutan? Betul, karena Maggie takut ada virus corona. Virus corona kan ada di mana-mana. Betul, apalagi di kota Surabaya. Betul, tapi Kak Magda mau kasih tahu sesuatu buat adik-adik. Nah, kita boleh takut, boleh. Kak Magda juga takut tuh. Tapi kita tidak boleh ketakutan seperti Maggie tadi. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus hati-hati, kita tetap di rumah, kita cuci tangan yang benar. Itu yang harus dilakukan. Ingat kan, 20 detik cuci tangan. Habis gitu kita harus makan yang sehat supaya kuat, makan sayur, makan buah. Dan ingat, Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian, bukan ketakutan. Nah, ngomong-ngomong ketakutan, dulu waktu Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus, ingat enggak? Kamis malam Tuhan Yesus ditangkap. Muridnya ketakutan sekali. Mereka lari sana, lari sini meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan ingat enggak? Ada satu murid yang bilang tidak kenal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ingat? Good. Habis itu hari Jumatnya Tuhan Yesus sudah mulai dipukul, dicambuk, diolok-olok, dibilang kamu menyelamatkan
diam, ndak bela. Orang bilang salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus diam, bahkan berdoa buat orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Nah, benar. Lalu kira-kira sekitar jam 12 Tuhan Yesus disalibkan adik-adik. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, nah jam 3 Tuhan Yesusnya meninggal. Itu semua muridnya tambah takut. Mereka takut ditangkap, mereka sedih, mereka bingung. Dan Tuhan Yesusnya beneran dipaku tangannya, dikasih mahkota duri. Untuk apa sih? Iya, karena sayang sama kita, karena sayang sama semuanya. Akhirnya beneran meninggal. Nah, setelah Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus ditaruh di kubur, ya kan? Kuburnya itu di dalam gua. Nah, dimasukkan Tuhan Yesus ke dalam gua. Nah, terus guanya ditutup batu besar yang berat. Dorong ya, kita pura-pura dorong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, tidak hanya itu saja, sudah ditutup pakai batu. Terus Bapak Pilatus kirim pasukan. Ada tentara-tentara, lihat di gambarnya adik-adik. Ada banyak tentara yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Soalnya Bapak Pilatus ingat Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, setelah itu makanya ditaruh banyak prajurit. Lihat itu, banyak apa sedikit? Banyak kan? Nah, supaya apa? Bapak Pilatusnya mikir, jangan sampai murid-muridnya Tuhan Yesus datang diam-diam lalu mengambil mayatnya Tuhan Yesus. Dipikir seperti itu. Tapi orang-orang lupa bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Nah, pagi, di hari Minggu pagi, sesuatu yang dahsyat terjadi. Pernah lihat gempa? Pernah? Semua goyang-goyang. Coba 1, 2, 3, goyang-goyang. Gempa-gempa, 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 gempa-gempa. Betul, tiba-tiba ada gempa dan kubu batu yang besar itu terguling, akhirnya guling. Wah, kuburnya terbuka, prajuritnya lari semua. Dan ada keren lagi, malaikat Tuhan. Apa yang terjadi? Coba, apa yang terjadi? Nah, Kak Magda potong di situ ya ceritanya. Yang pasti ada muridnya Tuhan Yesus pergi ke kubur. Waktu itu kubur mereka mau, karena waktu Tuhan Yesus meninggal mereka tidak bisa merawat mayatnya Tuhan Yesus. Jadi mereka mau merawat mayatnya Tuhan Yesus. Mereka datang jalan. Lalu kaget waktu deket sama kuburnya. Mereka kaget. Gimana kagetnya? 1, 2, 3. Coba lagi ya. 1, 2, 3. Mereka kaget. Kenapa adik-adik mereka kaget? Waktu mereka masuk ke dalam kuburnya, toleh kiri, gak ada apa-apa. Toleh kanan, gak ada apa-apa. Lihat ke depan, gak ada apa-apa. Malah yang ada cuma kain kafannya. Loh, terus Tuhan Yesusnya kemana? Wah, mereka menangis, nangis banget. Wah, di mana Tuhanku? Di mana Tuhanku? Lalu malaikat itu bilang, Tuhan Yesusnya tidak ada di sini. Tuhan Yesusnya sudah bangkit. Tepuk tangan anak-anak. Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, akhirnya Maria ketemu sama Tuhan Yesus. Dipikir tukang taman. Itu Tuhan Yesus.
Dan karena dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia seneng banget. Dia tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia lari, dia kasih tahu ke yang lain. Hai, murid yang lain. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Hai, aku melihatnya. Aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka sangat senang. Nah, ceritanya seperti itu adik-adik. Jadi, apakah kita perlu takut? Oh, perlu. Takut itu dikasih Tuhan supaya kita tahu ada sesuatu yang terjadi dan itu bahaya. Tapi kita tidak boleh ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bangkit. Kalau Tuhan sudah bangkit, maut dikalahkan, Tuhan itu berkuasa. Dan ingat, ketika Tuhan disalib, Tuhan itu sudah menebus dosa manusia. Tuhan juga sudah menanggung segala sakit penyakit, kutukan, semuanya ditanggung sama Tuhan Yesus. Jadi ingat, kita harus beriman. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah kena sakit? Sudah kena virus corona misalnya, atau sudah kena sakit apa? Adik-adik, Kak Magda mau kasih tahu. Kadang Tuhan izinkan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian. Meskipun sakit, orang yang sakit itu Tuhan tetap tolong. Jadi tidak perlu yang sedih berkelebihan. Harus berdoa, harus percaya, dan Tuhan Yesus sanggup. Jadi adik-adik harus beriman juga. Punya iman, Tuhan Yesus sanggup. Pesan Kak Magda, kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Tuhan stop coronanya. Minta Tuhan tolong hentikan coronanya. Oke, kita harus percaya Tuhan Yesus sanggup. Nah, itu ceritanya hari ini. Jadi, kelewatan. Seperti Maria tadi, satu pesan lagi dari Kak Magda. Seperti Maria tadi, waktu dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit, dia pergi ke sana, dia pergi ke sini, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik mau cerita juga tentang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus akan senang kalau adik-adik mau cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati di salib karena menebus segala manusia dari dosa. Tuhan Yesus yang tidak mati seterusnya, pada hari yang ketiga bangkit karena Tuhan Yesus itu berkuasa. Oke adik-adik, yang oke kasih jempol ke Kak Magda. Yang oke kasih kiss bye ke Kak Magda. Nah, jangan lupa kalau sudah pandemi ini berakhir, kita akan segera bertemu dan pergi ke gereja untuk kasih kiss bye. Oke, Tuhan berkati. Bye-bye. Nah adik-adik udah dengar firman Tuhan kan? Keren ya firman Tuhannya yang tadi dibawakan sama Kak Magda. Keren, Yuk, Kak. Keren kan ya? Keren banget. Pasti adik-adik bersuka cita habis ini. Yuk, kita mau tetap bersuka cita dalam Tuhan. Kita mau menutup ibadah pada hari ini. Kita mau menyanyikan satu lagu yuk. Kita mau mengucap syukur Tuhan buat semua yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita mau bilang terima kasih
memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar Tuhan, kami mau beraktivitas kembali Tuhan, biarlah Engkau selalu melingkupi kami Tuhan, selalu melindungi kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana? Masih ingat firman yang tadi Kak Magda sampaikan? Nah, firman itu tadi berkata kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, masih ingat nggak kira-kira siapa ya yang kasih tahu sama Maria kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Ya, betul, malaikat. Nah, hari ini kita mau bikin dari bahan bekas, yaitu tempat kotak pen untuk pensil-pensil taruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita akan buat kotak pen malaikat. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan: kaleng bekas atau tempat bekas, penggaris, gunting, silet, spidol, pensil atau ballpoint, lem, double tip, kapas, kertas lipat, dan karton putih. Nah, kalian bisa gambar seperti sayap malaikat. Kalau kalian tidak bisa gambar, kalian bisa download melalui Dropbox yang kakak sharing ya. Nah, satu lagi, kalian bisa bikin kertas hati seperti ini, atau kalau misalnya tidak bisa, kalian bisa pakai seperti ini, kertas biasa. Nanti kita tulis He is risen, Yesus sudah bangkit. Nah, kalau sudah kalian tempel kepasnya di sini, jadinya akan jadi seperti ini. Ini akan digunakan untuk sayap dari malaikatnya. Setelah itu, kalian bisa tempel di kaleng kalian. Seperti ini, satu sisi dan satu sisi di sampingnya. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, setelah ini selesai, kita mau bikin dulu kepala dari malaikatnya. Kakak pakai tutup botol. Seperti ini ya. Buat lingkaran, lalu kalian ambil kertas lipat kalian. Terserah, kalian boleh pakai warna kuning atau kalian boleh pakai warna oranye atau coklat, terserah kalian. Kalian lipat jadi 2. Lalu kalian gunting. Setelah seperti ini, kalian tempelkan yang lingkaran ke sini. Kalian bisa tempel di sini ya. Beri jarak kiri dan kanannya. Seperti ini. Kalau sudah, kalian boleh lipat atasnya. Jadi seperti ini. Dan kalian lem ya. Ini. Kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik silakan gambar mata dan mulutnya. Nanti jadinya seperti ini ya. Setelah jadi seperti ini, adik-adik tempel di kaleng kalian.
selesai, kalian boleh ambil kertas kartonnya, kalian boleh bentuk love, kalian boleh bentuk persegi panjang, dan kalian tulis dia bangkit atau he is risen. Seperti ini, dan kalian bisa tempel di depan. Kotak kalian sudah jadi. Kalian boleh hias atasnya pakai manik-manik kalau kalian punya, ataupun kalian mau hias pakai pita juga boleh. Nah, kalau sederhananya seperti ini. Nah, kalian bisa taruh pensil kalian, bolpen kalian, spidol, dan semuanya di sini. Sudah jadi. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.